Kalau kita merasa iman itu perkara yang paling penting, maka itulah mestinya yang pertama kita tanyakan setiap kali kita berjumpa dengan saudara muslim kita. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nabi itu Pak, setiap ketemu sahabat tanya, bagaimana kabar iman kalian? Bagaimana keadaan imanmu? Kalau jumpa mereka sama sahabat, mari kita beriman sesaat. Mereka buat bicara majlis yang membicarakan tentang pentingnya iman. Hari ini orang bingung kalau kita tanya berapa harga iman, Pak. Nabi menjelaskan sekecil-kecilnya iman, iman sebesar zarah, iman sebesar debu, Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Emas sebesar debu gak ada harganya, berlian sebesar debu gak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini harus kita yakini, Pak. Makanya iblis laknatullah alaih, dia tak akan mencuri harta kita, dia tak akan mencuri keduniaan kita. Iblis tahu itu semua sampah dalam pandangan Allah, nggak ada harganya. Iblis siang dan malam mati-matian ingin mencuri iman kita. Bagaimana manusia ini mati nggak punya iman, Pak, hilang imannya sehingga menjadi temannya di jahanam selama-lamanya. Maka kita semua perlu buat usaha atas iman. Iman itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada iman. Apa? Usaha atas iman. Iman ini penting. Alhamdulillah saya ada iman, bapak ada iman, ibu ada iman, teman-teman ada iman. Tapi kalau para da'i berhenti buat usaha atas iman, tak ada lagi majelis kayak gini, Pak. Berhenti dakwah, tak ada lagi orang yang datang dari rumah ke rumah, nggak ada lagi orang yang naik gunung turun gunung, nggak ada lagi orang yang melintasi samudra, terbang ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia. Nggak lama lagi habis itu, Pak, orang beriman. Lihat berapa banyak kita lihat tuh di Spanyol, dulu masjid sekarang jadi museum, jadi gereja, Pak, karena usaha ini dihentikan. Tapi ketika usaha ini mulai dibuat lagi, Pak, saya berdakwah pergi ke Australia, Pak. Di Sydney saya khutbah Jumat di sana. Selesai khutbah saya tanya sama takmir masjid, kenapa masjidnya nggak ada kubahnya? Kenapa masjidnya aneh di sana ini? Dia cakap apa? Maaf bang, Ustaz, ini dulu gereja, kami patungan, kami beli itu gereja. Kalau usaha iman dibuat, dakwah dibuat, gereja jadi masjid. Kalau dakwah ditinggalkan, masjid jadi gereja. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita buat. Kita dudukkan lagi bunda, ayahanda semuanya, duduk kita bicara perkara iman, ngopi, ngobrol perkara iman. Itu majelis, Pak, acara saya dulu di Trans 7 itu namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Orang sering tanya, kenapa iman diobrolkan? Karena iman adalah perkara yang paling penting. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah, Pak. Bapak mati ini miskin, nggak ada uang, no problem. Mati nggak punya rumah, sampai mati di kontrakan, di kos-kosan, tidak akan mendatangkan murka Allah. Mati nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, kemana-mana naik Grab, kemana-mana naik angkot, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak masalah. Mati nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya teman, nggak punya pangkat dan jabatan, nggak dikenal orang, tidak akan mendatangkan laknat Allah. Tapi apabila ada orang yang mati nggak punya iman, itu masalah. Itulah musibah terbesar dalam kehidupan manusia, ketika seorang manusia mati tanpa iman. Ya Pak, bukan tsunami musibah besar, Pak, bukan gempa bumi, bukan likuifaksi, bukan angin topan puting beliung, bukan banjir bandang. Itu bukan musibah besar, itu musibah kecil-kecilan aja. Kalau ada orang beriman mati di tsunami Pak, di Aceh sana, ahli masjid, mati dia. Kematian mereka adalah hari raya bagi mereka, karena kematian mereka adalah pintu gerbang perjumpaan mereka dengan Rabb, dengan Allah. Jadi mesti kita pahami, Pak, ketika tidak ada iman di hati, ketika tidak ada sunnah Nabi dalam kehidupan kita di rumah tangga kita, itulah musibah besar. Paham nggak Pak, Bu? Apa itu iman, Pak? Apa ciri-ciri orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman dia percaya kepada yang tidak tampak, dia percaya kepada yang gaib. Dia dustakan semua pandangan matanya. Yang nampak-nampak dia katakan la ilaha
illallah. Dia lihat matahari, lalu dia katakan la ilaha illallah. Itu matahari makhluk. Matahari tidak bisa mendatangkan cahaya tanpa izin Allah. Siapa yang memberi cahaya? Allah. Mana suaranya yang keras? Siapa yang ngasih cahaya? Allah. La ilaha illallah. Allah yang kasih cahaya. Allah kuasa. Allah mampu memberi cahaya dengan matahari atau tanpa matahari. Ya, Nabi Musa alaihissalam apitkan tangannya ke ketiaknya, lalu tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya yang berkilauan seperti cahaya matahari. Ya, matahari tidak bisa beri manfaat dan mudarat. Nafikan matahari. Kalau hari ini orang lupa menafikan matahari, lalu mulai dia bicara kehebatan matahari, kebesaran matahari, bagaimana manfaat matahari, lama-lama Pak disembah matahari, Pak. Sampai hari ini ada satu kaum yang menyembah matahari, Pak. Oh, mana ada? Makanya Bapak ke luar negeri, pergi ke Jepang, lihat di sana tuh. Matahari dia sembah. Manusia ini gitu, Pak. Kalau nggak ada dakwah, kalau nggak ada kalimah la ilaha illallah, macam-macam dia sembah. Ya. Yang tinggal di pantai, dilihat laut datangkan manfaat, ikan datang dari laut, garam keluar dari laut, oh macam-macam manfaat laut, dia sembah laut, Pak. Kasih sajian ke laut. Ada sampai hari ini, Pak. Yang tinggal di gunung, meletus gunung, oh dibilang gunung marah nih, minta apa gini gunung rupanya, datang dia minta doa, datang jin, kata jin, setan, gunung minta sapi, itu kasih satu ekor sapi, naik ke puncak gunung, kasih sapi, kasih kambing, lempar ke bawah gunung. Lihat pohon besar, oh pohon besar ini banyak manfaatnya, dia sembah pohon besar. Lihat sapi, ada apa? Betul, di India itu orang India bilang apa hadirin sekalian? Sama ibu kita menyusu cuma 2 tahun saja, tapi sampai sama sapi sampai mati. Maka kita harus memuliakan sapi melebihi kita memuliakan ibu kita. Diambil tai sapi, Pak, taruh di kepalanya. Saya lihat betul. Orang beriman menafikan semua yang nampak. Dia haus, dilihat air, dia katakan la ilaha illallah. Ini air tidak bisa menghilangkan dahaga. Siapa yang menghilangkan dahaga? Allah. Dia lapar, lihat makanan, dikatakan la ilaha illallah. Dia nafikan makanan, hai makanan, kau tidak bisa menghilangkan laparku. Yang menghilangkan laparku adalah Allah. La ilaha illallah. Jadi orang beriman itu gitu, Pak. Dia sakit ingat Allah, bukan ingat dokter, bukan ingat obat. Ya, siapa yang menyembuhkan, Pak? Ayo ibu-ibu ke suaranya mana? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Kalau sakit ingat dokter apa ingat Allah? Allah. Oh, soleh semua, solehah semua. 2 orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, umurnya sama, Pak. Umurnya sama, sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, lalu sama-sama makan obat, satu sembuh, satu mati, Pak. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Termasuk perjumpaan kita malam ini Allah telah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Malam ini kita harus berjumpa. Itu apa? Bicara kebesaran Allah. Bapak Ibu nggak perlu kenal siapa saya, nggak perlu tahu, nggak penting. Orang mana dia dari Sulaiman, nggak penting. Yang perlu kita kenal siapa? Allah yang menghantarkan saya ke sini. Ya, apa maksud kita dijumpakan? Supaya kita semua ingat kepada Allah, supaya kita membesarkan Allah, bicara kebesaran Allah, memperbaiki cara bicara kita. Mulai hari ini tolong Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berbicara apapun, jangan pernah mengucapkan kalimat apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap kalimat kita, melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Kalau berjumpa katakan Allah yang jumpakan kita, kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. Terus kenapa? Nggak usah stres, santai aja. Jumpa pisah itu biasa dalam kehidupan dunia. Ya, perpisahan yang sesungguhnya nanti di mana? Di akhirat, Pak. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Itu baru celaka, Pak. Itu yang paling menyakitkan. Perpisahan di dunia itu pasti. Kita dikumpulkan untuk dipisahkan. Ujungnya dipisahkan dengan kematian, betul nggak? Ya, biasa aja, Pak. Datang pergi, jauh dekat. Allah kuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah.
Allah kuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. La ilaha illallah. Allah kuasa menurunkan hujan, mengatur seluruh suasana dan keadaan Allah, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah. La ilaha illallah. Ajib kan? Latih bicara apa? Kalau panas katakan Allah yang kasih panas, bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menggigil kedinginan di dalam kobaran api. Tahu ceritanya kan? Menggigil. Kata Jibril kepada Allah, ya Rabb, kekasihmu kedinginan. Jibril itu sudah minta izin sama Allah untuk merayu Nabi Ibrahim, minta tolong sama aku. Tapi Nabi Ibrahim Abu Tauhid, bapaknya Tauhid itu Nabi Ibrahim. Jangankan bantuan orang kaya, jangankan bantuan raja-raja, jangankan bantuan tentara, polisi, dukun, bantuan malaikat dinafikan. Malaikat Jibril datang, 3 malaikat datang, penjaga angin, penjaga air, terakhir malaikat Jibril, amirnya para malaikat datang menawarkan pertolongan. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah. Dinafikan, Jibril diusir, Pak. Ini baru ada masalah dikit datang ke dukun. Oh, kata dukunnya, tenang, aku undang malaikat dulu, kata. Nah, percaya lagi kita tuh, Pak. Nah, ada tipu. Benar, Pak. Come back to your Allah. Kembali kepada Allah sekarang juga. Seorang wanita muhajirin, dia hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah dengan seorang putranya yang masih belia kecil, 9-10 tahun. Sesampainya di Madinah, hadirin sekalian, ternyata wanita sahabiah tadi, putranya meninggal dunia. Bu, meninggal putranya satu-satunya. Lalu wanita tadi langsung ambil wudhu dan sholat, menangis kepada Allah. Dia habis sholat minta sama Allah, ya Allah, aku tahu Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan, ya Rabb. Tapi tolong jangan sekarang matikan anakku. Aku khawatir nanti aku dibully oleh orang kampungku. Gara-gara dia masuk Islam, dia sial, mati anaknya. Kalau mau mematikan anakku juga nantilah, jangan sekarang. Pak, tiba-tiba hidup lagi anaknya, Pak. Kata sahabat, pagi hari kami hendak memandikan dan mengkafani dia, siang hari kami makan satu nampan dengannya, dengan anak tadi. Ada Rasulullah di sana. Ini wanita soleha, ini sahabiah, tidak datang ke Nabi minta tolong, Pak. Dia langsung minta kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita nih. Apa-apa tuh jangan langsung ngadu-ngadu ke orang, jangan curhat sama orang, curhat sama Allah. Kapan curhat terindah? Di atas sajadah 2/3 malam. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Ya. Sekarang bagaimana hubungan hati dengan Allah? Ada nggak? Kalau nggak punya duit tuh minta ingat orang kaya apa ingat Allah yang maha kaya? Nggak ada duit, mikir, Pak, siapa lagi yang mau diminta ini? Orang kaya mana lagi yang mau didatangi rumahnya? Sahabat tidak pernah berharap kepada makhluk. Mereka tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lapar mereka, Pak. Lapar, tak mau dia mengucapkan di hadapan Rasulullah dia lapar, dia ganjal perutnya dengan batu. Tawakal. Siapa orang tawakal itu, hadirin sekalian? Ada ulama di India, saya pernah dengar nasihat beliau, namanya Maulana Sa'ad. Dia katakan tanda orang tawakal itu bagaimana? Dia tidak menceritakan permasalahan hidupnya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak ingin manusia tahu masalah hidupnya kecuali Allah saja. Itu tawakal. Kalau udah bikin status di Facebook tuh nggak tawakal lagi. Aduh, habis beras nih, ya Allah tolong ya Allah. Satu dunia orang tahu dia nggak punya beras. Terus telepon dia, mana rekening, aku transfer. Oh terima kasih, jazakallah khair. Bisa nggak mulai hari ini kita ngadu sama Allah saja? Bisa ya?
Nah, maka latihan kita yakin, kita ulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah. Kita sibukkan diri kita dengan Allah sehingga kita kenal dengan Allah. Kita tahu sifat-sifat Allah. Orang yang sibuk dengan teman-temannya akan mengenal sifat temannya. Orang yang sibuk dengan ternaknya akan mengenal sifat ternaknya. Orang yang sibuk dengan anak-anaknya akan mengenal sifat anak-anaknya. Begitu juga orang sibuk dengan Allah, dia akan mengenal sifat-sifat Allah. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah.